bagaimana awal cerita Ibu memutuskan untuk memulai usaha ini? Awal mulanya dari terhimpitnya ekonomi, keadaan karena bingung mau usaha apa, jadi ibu memutuskan untuk mencoba membuka usaha bikin kue. Ya tadinya cuma sedikit, alhamdulillah sampai sekarang sudah agak mending lah ya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk biaya anak-anak sekolah, karena memang anak-anak ibu semuanya dari yang nomor 1 sampai nomor 4 semuanya sekolah semua. Jadi karena terhimpit ekonomi itulah jadinya ibu membuka usaha membuat kue. Bolehkah dijelaskan Bu proses demi proses dan bahan-bahan yang diperlukan? Ya, untuk bahan-bahannya, untuk membuat kue jadul ya, kue zaman dahulu sebenarnya ini ya. Kalau bahan-bahannya itu pertama kacang hijau, itu bahan pokoknya ya. Kacang hijau, kelapa, terus gula merah, gula putih, dan garam. Terus ada tambahan sedikit ubi apa itu namanya ya? Tanam. Ubi keladi ya. Ubi keladi itu buat tambahan bahan supaya adonnya lebih pekat, lebih pulen, kalau orang Jawa bilang lebih pulen adonannya supaya lebih mudah untuk dibikin, dicetaknya lebih mudah gitu. Untuk proses pembuatannya, pertama kacang hijau kita rendam sekitar 1/4 jam. Setelah itu kita rebus di kompor ya. Yang pertama sebelum mendidih apinya agak besar dulu. Setelah mendidih kita kecilkan apinya sampai kacang hijau itu benar-benar empuk medok ya. Nah kalau sudah empuk, kita matikan kompornya, kita saring, buang airnya. Kalau misalnya airnya masih ada kita buang, kalau nggak ada ya berarti sudah selesai di situ, nggak usah disaring lagi. Nah udah itu kita siapkan kelapanya kita parut, kita bersihkan dulu kulitnya, kita parut. Sudah selesai parutan, kita rebus gula merah. Gula merahnya itu kita rebus dengan sedikit air dengan tujuan supaya mencair. Setelah itu kita saring, karena biasanya itu di gula merah itu kan suka ada kotoran. Jadi tujuannya menyaring air gula tadi yaitu untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di gula merah. Nah setelah mencair dan sudah kita saring, kita rebus kembali, kemudian kita tambahkan gula putih secukupnya sesuai dengan selera kita dan sedikit garam. Nah sudah rebus semua. Kemudian kita masukkan parutan kelapa, kita aduk-aduk sampai mateng. Setelah itu ubi tadi setelah kita rebus tadi kan kita hancurkan dulu, dihancurkan sampai benar-benar pulen itu ya, udah hancur semua. Kita aduk dengan adonan kelapa dan gula tadi. Nah setelah sudah rata, kemudian kita masukkan kembali ke kacang hijau yang sudah direbus tadi ya, yang sudah empuk ya. Kita masukkan, kita adon sampai rata di atas api kecil saja itu. Nah kita aduk terus sampai benar-benar pulen adonannya. Kira-kira sekitar 1/4 jam lah kita aduk terus. Nah setelah selesai udah pulen, kemudian kita matikan kompor. Nah setelah itu kita dinginkan adonan tadi sekitar 1 jam. 1 jam lah sudah cukup kayaknya.
1 jam kita dinginkan. Setelah itu baru kita cetak. Kita bikin bulat-bulat, biasanya kalau orang ini kan biasanya kita bikin bulat-bulat itu ya, bulat terus digepeng-gepeng itu loh biasanya. Kalau ciri khas kue kumbu itu memang gitu, bulat gepeng kayak gitu, nanti dibikin kayak gitu. Nah baru itu terus baru kita goreng pakai tepung yang sudah diadonin juga, tepung terigu. Kita itu baru digoreng baru bisa dimakan. Gitu caranya, prosesnya. Bagaimana cara pemasaran yang Ibu lakukan selama usaha ini? Awal mulanya Ibu pasang status di WA, mencoba bikin kue, dipasang di status WA itu ternyata banyak yang respon, banyak yang pesen. Akhirnya Ibu tadinya bikin sedikit, akhirnya lama-lama agak mending lah bikin banyak. Nah setelah itu Ibu mencoba titip-titip di warung-warung, di tukang-tukang sayur keliling juga iya. Terus udah itu banyak juga yang pesan-pesan untuk acara-acara atau pengajian atau acara keluarga atau apa itu. Alhamdulillah sampai sekarang banyak yang pesan-pesan ke Ibu juga. Berapakah omset yang Ibu dapatkan dalam sekali penjualan? Untuk pendapatan dalam penjualan itu tergantung ya. Kalau misalkan hari-hari ya, kalau nggak ada yang pesen ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau ada yang pesen ya alhamdulillah ya, tergantung sesuai dengan pesanan. Kalau hari-hari paling sekitar 200, 300. Kalau ada yang pesen, alhamdulillah bisa lebih sesuai dengan target yang mereka pesan ke Ibu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Selanjutnya, bolehkah kami ikut membantu dalam proses pembuatan kue kumbu ini? Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih sama adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kalau mau ikut membantu membuat kuahnya, monggo kita ke belakang. Yuk. Jadi langsung kita lihat langsung proses ya. Oke ya. Ayo kita ke belakang melihat proses Ibu cara membuat kue ya. Nah ini adonan setelah proses yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah ini sudah jadi adonannya, sudah dingin. Sekarang kita tinggal membuat bulat-bulatan, kita cetak sebelum digorengnya. Ukuran seperti ini kita kencangkan dulu biar nggak buyar, biar nggak pecah intinya. Nah kita bikin seperti ini ya. Nah seperti ini kita susun di sini, kita ulangi sampai adonan habis. Kita kencangkan dulu lagi, kita bikin seperti ini. Kira-kira 1 sendok sudah pas ukuran. Nah, seperti ini ya. Oke lanjut, adik-adik mau yang mau mencoba silahkan, kita coba biar tahu. Iya silahkan coba. Nah, kalian Ibu mau membuat adonan untuk tepungnya yang buat menggoreng ya. 1 sendok sudah, jangan terlalu penuh. Nah ya segitu ya. Dikencangkan dulu biar nggak pecah. Gak jelas ya Gus. Gorengan ya. Proses penggorengan ya. Nih kita masukkan ke adonan tepung. Masukkan beberapa ke adonan tepung. Nah setelah itu ini minyaknya sudah panas ya. Kita rasakan di tangan ini sudah panas. Nah kita masukkan satu persatu. Jadi adonannya benar-benar kental nih kayak gini.
Jadi biar nggak pecah. Nanti kalau nggak kental kayak gini digoreng bisa pecah. Nah, kita masukkan satu-satu. Kita tunggu sebentar biar agak mengeras, baru setelah itu kita balik ya. Tunggu dulu. Kita balik pelan-pelan biar nggak pecah. Belum keras. Sudah kering ya, seperti ini ya. Kira-kiranya seperti ini. Biar cantik. Enggak gosong-gosong. Nah, kita angkat. Tiriskan. Sudah selesai. Begitulah kira-kira anak-anak proses pembuatan ibu bikin kue ya. Nih, kita tiriskan dulu, tunggu dingin, baru kita makan. Nah, kita tiriskan dulu ya. Nah, itu kan berhasilnya. Makanya. Udah tukang payek barang. Aku payek orang tak gawe nganu. Payekku karo pempekku lo tak gawe ke nganu. Apa makan? Sini sih. Ibu, mau pesan kue. Oh iya, Bang. Makasih ya Bu ya. Iya, terima kasih. Jangan lupa besok pesen lagi ya. Besok pesan lagi yang lain Iya. ya Bu ya. Oke, dadah.